Ya, sebelum kedua narasumber kami lainnya, pemirsa saya ingin kembali ke Pak Hasyim. Pak Hasyim, tadi belum terjawab nih, kira-kira apakah Gerindra nanti akan maju bersama PKB saja atau jangan-jangan ada partai lain juga yang nanti akan bersama. Tadi disebut ada 3 ataupun juga ada 4 partai selain PKB dan Gerindra. Bahkan 5. Apa saja Pak? 3 atau mungkin 2 di antaranya? Ya, saya kira ya ini tergantung KIB. KIB apakah kalau mereka sudah ada calon presiden bisa maju ya bertiga, cukup suara lebih dari 20% di DPR. Tapi kalau tidak ada sepakat untuk calonkan presiden siapa dari KIB, ada kemungkinan KIB bisa ke koalisi lain ya. So saat ini kan ada 3 koalisi, Koalisi Indonesia Raya, Koalisi Indonesia Bersatu, dan Koalisi Perubahan. Sudah ada 3. Okay. Nah ini KIB bisa pindah ke Koalisi Indonesia Raya atau ke Koalisi Perubahan. Ya. Ini tergantung siapa nanti mereka calonkan sebagai calon presiden. PDIP di mana posisinya kalau begitu, Pak? Pak Hasyim? Kalau Anda sebutkan tadi ada 3 koalisi, tapi tidak menyertakan PDIP di situ. PDIP kan bukan koalisi, PDIP kan partai tunggal yang bisa calonkan presiden sendiri, calon presiden sendiri. So itu ya bukan koalisi lah. Oke, artinya akan ada berapa pasangan capres-cawapres Pak yang menurut Bapak akan maju di 2024? Secara teori bisa 4. Secara teori bisa 4 pasangan. Secara logika gimana dari Bapak? 4. Tetap 4. Dari segi teori 4 bisa 4 tiket, 4 pasangan. Oke. Pak, semua orang bertanya-tanya nih Pak, sudah dia mendeklarasikan, sudah ada koalisi mendeklarasikan siapa jadi presidennya begitu, meskipun kita masih menunggu siapa nama bakal calon wakil presidennya. Nah, kalau Pak Prabowo sendiri kapan akan mendeklarasikan bersama dengan calon wakil presidennya, Pak? Maaf, tolong saya diulangi lagi, saya kurang dengar. Oke, kira-kira kapan ini nanti akan dideklarasikan Pak Prabowo bersama dengan bakal calon wakil presidennya, Pak Hasyim? Sorry ya, kurang jelas. Ya, adakah tenggat waktu, Pak? Adakah tenggat waktu dari Gerindra untuk mendeklarasikan? Ya, ada kami menunggu saja dari PKB. Apakah kami dengar katanya sebelum Idul Fitri, apakah itu sudah mutlak atau tidak kami belum tahu. Tapi saya kira masih dinamis ya. Yang sudah pasti harus sebelum bulan Agustus. Pendaftaran dari semua pasangan itu bulan Agustus. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasyim, kita menantikan kira-kira dengan siapa nanti Pak Prabowo Subianto akan mendaftarkan diri begitu ya. Siapa kira-kira bakal calon wakil presidennya. Terima kasih Pak Hasyim. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore. Nah, sekarang kita ingin menuju ke Joman dulu nih. Bang Noel, siap. Kemarin beberapa minggu yang lalu mendukung Ganjar Pranowo. Kemudian membubarkan GP Mania. Nah, sekarang mendukung Pak Prabowo Subianto. Kenapa? Pertama-tama kita lihat hari ini yang benar-benar siap mendeklar dirinya sebagai calon presiden ada 2. Pertama Mas Anies, kedua Pak Prabowo. Oke. Nah, kemudian kita lihat dari antara 2 itu akhirnya kita rapatkan mana pilihan terbaik. Akhirnya kawan-kawan memilih Pak Prabowo. Nah, kenapa kita selama ini mengarahkan dukungannya atau merubah dukungannya ke Pak Prabowo? Pertimbangannya sampai detik ini memang kita selaras dengan sikap PDIP yang tidak mencapreskan Mas Ganjar. Kedua, kita juga selaras dengan sikapnya Mas Ganjar sampai detik ini tidak menyapreskan diri. Itu kita lihat ada nggak pernyataan Mas Ganjar yang hari ini bahwa dia adalah capres atau dia mencapreskan diri untuk 2024. Pertama itu. Kedua, ada nggak sikap PDIP yang sampai detik ini mencapreskan Mas Ganjar? Tidak ada juga. Yang mencapreskan Mas Ganjar yaitu kita dulu, JP Mania, Ganjar Pranowo Mania. Nah, selama 2 tahun kita mendukung beliau, akhirnya kita lihat tidak juga menyapreskan. Akhirnya kita cukuplah kami kasih deadline waktu 2 tahun, tidak juga ya sudahlah. Kami cari sosok pemimpin yang siap menyapreskan dirinya. Ya, akhirnya
jatuh pilihan itu ke Pak Prabowo Subianto. Jadi ini bentuk kekecewaan Joman terhadap Ganjar Pranowo? Tidak juga, nggak ada yang mesti dikecewakan, apa yang dikecewakan. Karena tidak mau maju-maju juga Ya seperti karena yang kan sudah disuarakan. tidak nyapres. Kita juga ya mungkin Mas Ganjar juga harus tegak lurus terhadap partainya kan, karena dia tidak di partainya kan, di interpartai kan ada mekanisme. Apalagi berkali-kali Bu Mega bilang jangan coba-coba bermanuver. Kalau bermanuver keluar dari partai. Itu sikap tegas Ketua Umum PDIP. Mungkin Mas Ganjar taat dan patuh terhadap ketua umumnya. Makanya sikap Mas Ganjar diam. Kalau kawan-kawan bilang tuh, kalau anak-anak sekarang bilang tuh, Mas Ganjar tuh kayak kanebo kering. Kita udah berusaha, kampanye Mas Ganjar di mana-mana, deklarasi di mana-mana. Bahkan banyak sekali sekarang ada ratusan relawan Ganjar Pranowo yang mendeklar Mas Ganjar sebagai capres. Kan yang mendeklar itu kan relawan, bukan partai. Ya. Sedangkan dalam undang-undang pemilu yang punya hak untuk mengusung dan menyalonkan partai. Ya sudah, kita sadar diri bahwa kita tidak bagian dari undang-undang itu. Kita hanya sebagai supporting, sebagai pendukung, ya kami hanya bisa menyuarakan. Oke, Bang Noel, kita ingin tahu sebetulnya kekuatan Joman ini seberapa besar sih sehingga nanti bisa membantu mendongkrak suara yang didukung. Misalkan di sini adalah Prabowo Subianto. Ya, kalau kita mau kalkulasi secara matematik kan susah juga memastikan. Tapi yang jelas kami akan mengorganisir yang namanya kelompok silent majority. Kelompok silent majority ini yang tidak mau terjebak dengan logika partai, dengan aturan partai dan sebagainya. Nah, hitung aja jumlah kelompok-kelompok ini berapa. Nah, segitulah yang kami organisir hari ini. Ada angkanya? Kalau dibilang angka-angka kami nggak bisa menyebutkan angka karena itu dianggap klaim. Tapi yang pasti ada sekian puluh persen kelompok milenial, kelompok silent majority yang mereka tidak mau terjebak dengan aturan partai, aturan organisasi itu. Hitungnya jumlahnya berapa puluh juta. Nah, segitulah tugas kami mengorganisir untuk meyakinkan supaya kelompok ini bisa mendukung Pak Prabowo di 2024 dan memenangkan Pak Prabowo di 2024. Dan kami punya keyakinan kelompok ini akan memilih Pak Prabowo di 2024 nanti. Berarti masih bentuknya sebagai target dari Joman ya? Bukan lagi target, ya karena sebagian memang sudah kami organisir. Dan itu ada nama, ada data, ada yang namanya semuanya, baik KTP, baik PON. Jadi kami sangat yakin sekali bahwa kelompok-kelompok ini akan mendukung Pak Prabowo. Tapi kami tidak akan mau kasih data itu keluar. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah bersama juga dengan Mas Burhanuddin tadi. Belum kita sapa-sapa nih dari tadi Mas Burhanuddin masih bersama kami. Mudah-mudahan Mas Burhanuddin, kita ingin tahu nih dari sudut pandang seorang pakar politik apa makna dukungan dari Joman ini terhadap Prabowo Subianto. Mas Burhan. Sebenarnya maknanya lebih bersifat simbolik ya ketimbang elektoral. Karena kalau kita lihat kekuatan basis massa pendukung Joman, mungkin masih terbatas, kalah lah dibanding dengan struktur partai. Karena bagaimanapun relawan kan satu simpul yang bersifat volunteristik, tidak bersifat masif, sistematik. Nah, saya sebut punya daya ungkit simbolik karena Joman ini merepresentasikan orang atau kekuatan simpul relawan yang dekat dengan Presiden Jokowi. Dan ketika Joman merapat ke Pak Prabowo, itu bisa dibaca sebagai restu atau blessing Pak Jokowi kepada pendukungnya, relawannya untuk all out mendukung Pak Prabowo. Di situ kekuatan Joman. Selain tentu saja adalah Joman cukup artikulatif di media massa, sehingga suara-suara pendukung Pak Jokowi yang dialirkan ke Pak Prabowo bisa makin terdengar. Tapi secara statistik, secara elektoral saya tidak yakin punya dukungan sampai pada tingkat bawah. Kekuatan Joman di dua tadi, simbolik dan kekuatan di media. Dukungan Pak Jokowi yang tersirat di publik adalah Pak Jokowi banyak disiratkan akan mendukung Pak Ganjar Pranowo nih ke depannya. Tapi kemudian dengan adanya sinyal Joman mendukung Prabowo, apakah ini artinya akan tertuju atau bermuara pada pasangan Prabowo Ganjar atau bagaimana Mas Burhan melihatnya? Ya, jadi kalau kita lihat data tren yang kami lakukan sepanjang 2022, itu dukungan pemilih Pak Jokowi di 2019 itu sebagian besar memang memilih Pak Ganjar Pranowo. Dan semakin mendekati akhir 2022, itu tren pendukung Pak Jokowi yang memilih Prabowo Subianto itu semakin menurun. Tetapi ketika Pak Jokowi makin terbuka, memberikan sinyal dan kode agar pendukungnya melirik Pak Prabowo Subianto, termasuk pada waktu ulang tahun Gerindra,
itu tren penurunan pemilih Pak Jokowi yang awalnya memilih Pak Prabowo kemudian pindah ke Pak Ganjar itu mengalami stop, berhenti, kemudian pendukung Pak Jokowi makin mengalir ke Pak Prabowo. Jadi ada indikasi pendukung Pak Jokowi mulai menjadikan Pak Prabowo sebagai alternatif. Misalnya kalau kita lihat pendukung Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo di survei bulan Februari sudah mencapai 14% dalam simulasi 10 nama. Ini satu indikasi yang positif karena pendukung Pak Prabowo sendiri di 2019 yang pindah ke lain hati, dalam hal ini adalah ke Anies Baswedan, itu juga makin besar. Jadi Pak Prabowo butuh suntikan elektoral, butuh vitamin dari pendukung Pak Jokowi yang selama ini itu dimonopoli oleh Ganjar saja. Jadi kehadiran Joman secara strategis di situ. Meskipun lagi-lagi sebagai infrastruktur politik tentu Joman masih perlu bekerja lebih keras ya, karena bagaimanapun Joman bukan partai. Tapi setidaknya memberi semacam sinyal kepada pendukung Jokowi yang lain bahwa memilih Pak Prabowo itu tidak haram. Oke, baik. Mas Burhan, tadi kan juga disampaikan, kita sempat berbincang dengan Pak Hasyim menyebutkan kalau seandainya berpasangan dengan Ganjar Pranowo, oke, kita bisa berpasangan bersama, tapi dalam konteks ini Ganjar Pranowo menjadi calon wakil presiden. Nah, apakah kira-kira ini bisa terrealisasi atau bagaimana? Nanti yang sulit Joman itu, karena Joman pernah mengatakan Pak Ganjar ini miskin gagasan. Kalau berdampingan sama Pak Prabowo nanti gimana itu ya? Kita pengen dengar pendapat. Nanti kita minta komentarnya nanti. Nah, saya pengen begini. Menurut saya sekarang wajar kalau masing-masing pihak itu pengen call pertama dulu. Jadi Pak Hasyim mengatakan bahwa Pak Prabowo lebih senior, Pak Prabowo lebih punya pengalaman dan jam terbang politik dibanding Pak Ganjar. Itu sah secara politik, karena bagaimanapun Pak Prabowo sudah 2 kali ikut kontestasi elektoral. Apalagi dalam perjanjian batu tulis, ketika Ibu Mega memilih Pak Prabowo sebagai cawapres di 2009 dan Pak Prabowo bersedia, itu ada poin yang berkaitan dengan keikhlasan, bagian dari komitmen kesepakatan kedua partai, PDIP dan Gerindra di 2009, untuk mendukung Pak Prabowo di 2014. Dan ternyata Ibu Mega saat itu 2014 malah memilih Pak Jokowi. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya wajar kalau kemudian Pak Hasyim menginginkan kakaknya ini yaitu Pak Prabowo itu menjadi capres sementara Ganjar sebagai cawapres. Apalagi Pak Prabowo sudah punya tiket paling tidak dari Gerindra dan PKB. Tetapi hal yang sama juga disampaikan oleh Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, yang mengatakan PDI Perjuangan punya boarding pass. Iya. Jadi siapapun calon yang diusung oleh PDI Perjuangan harus jadi capres, bukan cawapres. Nah, pertanyaannya, siapa yang didukung oleh PDI Perjuangan? Apakah Mbak Puan atau Ganjar? Itu kan ibarat misteri Tuhan ya. Selain jodoh dan kematian, kita tidak tahu apa yang ada di kantong Ibu Mega. Selain jodoh dan kematian, kita nggak tahu nih siapa capresnya. Nah, kalau misalnya capresnya itu Mbak Puan, maka Ganjar bisa saja menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Tapi kalau ternyata capres yang dikeluarkan dari kantong Mbak Mega itu Ganjar Pranowo, berarti kita punya 2 capres di sini. Nah, masalahnya siapa yang mau mengalah sebagai cawapres? Nah, itu misteri Tuhan yang berikutnya. Oke, saya ingin beralih ke Bang Noel nanti untuk menjawab yang tadi. Jika kemudian terbuka peluang Prabowo bersanding dengan Ganjar Pranowo, bagaimana Joman bersikap? Karena Joman pernah mengatakan seperti disebutkan tadi, Prabowo miskin gagasan, Prabowo angkuh, sombong, dan Ganjar maksudnya, Ganjar miskin gagasan, angkuh dan sombong dan lain sebagainya. Dijawab setelah jeda. Kami kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Pertama Desa.